selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk sahabat Unas kita yang sudah setia tongkrongin channel YouTube-nya Unas kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di podcast ngobrol bareng ya. Nah, kali ini edisi perdana di edisi Ramadan juga. Jadi keren pas banget kalau yang sekarang ini lagi klik YouTube-nya kemudian menemukan channel kita, channel Unas kita, karena saya akan hadir beberapa menit ke depan di spesial bulan Ramadan Bincang Santainya. Kali ini kita akan berbicara mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Tapi sebelumnya saya ingetin dulu buat kalian atau buat bapak ibunya yang sekarang ini lagi menyimak podcastnya Unas kita, saya ingetin dulu untuk kalian ya, karena sekarang masih bulan April, jadi masih dibuka ya untuk pendaftaran mahasiswa baru. Jadi kalian silakan kalau masih bingung mau daftar kuliah, silakan aja langsung daftar di kampus Unas Situbondo. Karena ini sudah saya pegang brosurnya, ini penerimaan mahasiswa barunya dibuka untuk gelombang yang pertama sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Dan saya ingetin juga kalian untuk yang daftar di bulan Ramadan 1443 Hijriah, ini ada program spesial promo Ramadan. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi untuk belajar yang lebih dalam lagi, karena sekarang kan puasa ya. Biasanya kalau puasa, kalau pikir terlalu dalam nanti bisa-bisa jadi stres ya. Jadi kalau kalian daftar di bulan Ramadan, kalian akan bebas tes masuk. Jadi silakan langsung daftar sekarang juga selama bulan Ramadan. PMB Unas Situbondo akan memberikan promo spesial, yaitu bebas tes masuk. Langsung daftar sekarang juga ya. Pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 1 April sampai dengan 13 Mei 2022 untuk gelombang yang pertama. Untuk yang daftar di bulan Ramadan bakal dibebaskan dari tes masuk ya. Oke, langsung aja. Ini sekarang saya akan berbicara bersama dengan di samping saya sudah ada Ustadzah Reiki Dewati SPD MPDI. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Alhamdulillah sehat ya Ustadzah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan juga untuk sahabat Unas kita semuanya sehat menjalankan ibadah puasa. Sekarang hari kita ambil rekaman ini hari ke-8 ya Ustadzah ya. Hari ke-8. Ustadzah Reiki masih lancar puasanya di hari ke-8? Alhamdulillah, sudah di depan itu sudah bolong Mas Rian. Jadi rutin kalau kayak gitu. Jadi otomatis nanti tidak bisa sholat id ini biasanya. Oh gitu ya. Ya, buka tutup gitu. Tapi disyukuri aja. Insya Allah ketemu yang pertengahan, yaitu gitu. malam Lailatul Qadar. Ya, Amin. ketemu gitu di malam Lailatul Qadar artinya ya. Iya. Tapi untuk yang edisi podcast pertama kita ini Ustadzah, Iya, terkait iya. dengan selama bulan Ramadan, Iya. biasanya kalau yang menyimak kita nih kebanyakan sepertinya untuk para remaja, yang Para remaja, remaja, anak iya, muda, bapak ibunya juga banyak Iya. yang sudah lalu menanyakan podcastnya Unas kita Siap. ya. Dan di bulan Ramadan ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita hindari ya. Iya. Supaya apa ya Ustadzah? Supaya ini kan ibadah kita benar-benar sempurna ya selama bulan Ramadan. Terus kasus dari yang zaman Nabi dan zaman sekarang itu berbeda Mas Rian, sehingga mungkin banyak hal-hal yang baru yang mungkin ternyata itu tidak boleh gitu ya. Yang mungkin itu menjadi hal baru lagi. Ternyata itu harus dilakukan tidak boleh di bulan Ramadan. Di bulan gitu Ramadan. ya. Kalau sekarang kan zamannya seperti yang dikatakan Ustadzah Reiki tadi, zaman dahulu dengan sekarang sudah berbeda. Iya. Kalau sekarang ini kan kita bangun tidur, handphone yang kita pegang ya, Iya, kita gitu. cari ya, nonton YouTube ya. Iya, Tapi jangan iya. lupa juga tonton YouTube kita selalu ya, Siap, sahabat kita. iya. Kemudian media-media sosial lainnya, IG, Facebook, Twitter, lain sebagainya itu sudah nggak asing lagi ya. Iya. Untuk anak-anak kita ini, untuk masyarakat Indonesia juga, untuk kita di sekitar kita, karena setiap harinya kita selalu berhadapan dengan media sosial. Media sosial. Kalau sekarang bulan Ramadan, biasanya kalau saya lihat di media sosial itu memang banyak sih, ada beberapa yang memberikan tausiah-tausiah melalui media sosial. Tapi ada juga nih Ustadzah yang mungkin masih lupa ya. Sekarang bulan Ramadan nih, ada status, ada komen yang nyindir, Pedas gitu yang ya. nyinyir gitu ya. Nyinyir gitu ya, pedas gitu. Yang kadang Nah, itu gimana Ustadzah Reiki terkait dengan ada status atau ada beberapa hal yang sekiranya itu kita lihat dari sisi agama di bulan Ramadan
Nggih. Bagaimana Ustazah? Nggih. Terima kasih Mas Rian, terkait tentang hal-hal yang memang dapat merusak pahala puasa itu sebenarnya banyak sekali. Kalau kita lihat di internet itu mungkin cuma ada 5 ya. Ada 5. Cuman kalau misalkan kita teliti lagi, kita kembangkan lagi hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu banyak sekali. Apalagi saat ini kan zamannya generasi zaman now katanya. Zaman now yang saat ini mereka sudah tidak gaptek lagi dengan media sosial gitu ya. Ada ada peristiwa apapun mereka posting, ada peristiwa apapun kita posting gitu ya. Selama itu hal positif tidak apa-apa. Tapi yang namanya masyarakat itu kan kadang ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Yang penting kita positif thinking aja. Selama itu untuk kebaikan, never mind gitu ya, tidak masalah. Cuman ada hal-hal yang memang kita perlu hindari dalam Ramadan. Kalau kita baca misalkan di literatur di internet itu, salah satunya itu ada yang mengatakan, contoh ini biasanya anak remaja ini Mas Rian, anak baru gede masturbasi Mas Rian. Nah, masturbasi ini mungkin apa ya, bagi mereka yang ingin merasakan kenikmatan seksualitas yang dilakukan sendiri. Nah, ini juga bisa merusak pahala puasa, bahkan bisa membatalkan puasa gitu ya. Karena apa? Keluarnya air mani yang secara disengaja itu bisa mengakibatkan batalnya puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga di sini bagaimana anak-anak itu kita arahkan yang mereka masih ABG yang suka seperti itu, diarahkan jangan sampai melakukan itu, karena memiliki efek yang luar biasa kan ya, ke alat vitalnya bisa merusak dan lain sebagainya. Tidak sensitif lagi itu ya, karena sudah terbiasa dengan yang kasar. Nah, di sini kita bisa mengarahkan bagaimana agar mereka itu tidak melakukan hal itu gitu ya. Contohnya aja, Islam telah menganjurkan bahwasanya aurat laki-laki dan perempuan itu sudah dibatasi dalam agama Islam gitu. Misalkan laki-laki itu yang harus ditutup adalah pusat sampai lutut. Berarti aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang lain selain mahramnya, itu istrinya atau suaminya, itu adalah mulai dari lutut sampai pusat gitu ya. Kalau pas garis Bu, misalnya pusatnya kelihatan sedikit, tidak boleh gitu ya berarti. Jadi lutut pun juga harus tertutup, tidak boleh pakai celana pendek. Kalau voli itu biasanya atau sepak bola itu di atas lutut Bu Reki. Gimana Bu Reki? Berarti auratnya kelihatan. Apakah dosa Bu Reki? Kalau sudah diatur demikian dalam hukum Islam, berarti dosa dihitungnya gitu ya. Kalau belum tahu, tidak dosa. Kalau sudah tahu, jadi berdosa. Aduh. Kalau pura-pura tidak tahu gimana? Pura-pura tidak tahu kan? Kalau itu kan Allah Maha tahu ya. Kita bisa mengelabui orang, tapi kita tidak bisa mengelabui Allah gitu ya. Jadi memang Allah Maha tahu. Bahkan sesuatu yang belum kita sampaikan keluar pun masih dalam hati, Allah Maha tahu. Itu yang perlu kita tahu. Namun kadang seseorang yang telah tertutup hatinya ya, ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia lupa kalau dirinya orang gitu ya. Nggak ada yang tahu aja, nggak ada orang di sini gitu ya. Dia lupa kalau dirinya orang gitu ya. Nah, di sini berarti saat itu dia sudah tidak menyadari, bukan hal yang manusiawi lagi gitu ya. Kadang bulan Ramadan mau menyalahkan setan gitu ya. Setan yang menggoda saya gitu ya. Saya membatalkan puasa karena setan. Mengkambing hitamkan setan. Loh, katanya setan pada bulan Ramadan itu kan sudah diikat itu Mas ya, dibelenggu gitu ya pada bulan Ramadan dan pintu surga dibuka. Berarti setannya siapa ya Ustazah? Lah ini jadi pertanyaan besar gitu ya. Kalau setannya dibelenggu, kira-kira terus manusianya ini siapa yang menggoda gitu ya. Nah, kalau setan sudah dibelenggu, berarti itu setan itu sebenarnya sudah tidak campur tangan lagi gitu ya. Tidak campur tangan lagi karena manusia sudah selama 1 tahun didiklat sama setan gitu ya, untuk melakukan hal-hal demikian. Sehingga ketika mereka sudah dilepas, sudah sekarang ini Ramadan ini adalah waktu ujian nasional gitu mungkin Mas Rian. Jadi tanpa digoda pun bagaimana Kak? Apakah sudah berhasil gitu ya? Kalau misalkan memang mereka sudah terbiasa melakukan keburukan, mereka akan terbiasa melakukan keburukan. Tapi Allah tidak akan menutup pintu hidayah seseorang untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada orang, loh kenapa kau tidak melakukan sholat? Kenapa kau tidak melakukan puasa? Saya itu masih belum mendapatkan hidayah. Itu sebenarnya adalah statement yang salah gitu ya. Karena memang sebenarnya hidayah itu kita yang mencarinya. Alam sekitar, jagat raya ini merupakan hidayah, petunjuk gitu ya. Petunjuk bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Kalau saya kembali di pernyataan kita di awal tadi, Ustazah, terkait dengan beberapa hal yang sekiranya bisa membatalkan puasa kita selama bulan Ramadan. Dalam dunia ini sepertinya sudah ada di jari-jari kita ya, termasuk di media sosial seperti itu ya. Ini
bagaimana kaitannya Ustaz? Apakah Iya. adakah kiranya yang sekiranya kita dalam bermedia sosial itu yang wah harus saya tahan nih selama bulan Ramadan nih, Etika supaya itu tidak Mas ya, membatalkan puasa. ada etika bermedia sosial gitu Mas ya, kalau dalam Islam sendiri. Contoh tadi kan saya masih belum selesai terkait tentang aurat gitu Mas Iya. ya. Lah kalau perempuan itu kan seluruh tubuh gitu ya. Berarti bagaimana? Berarti seluruh tubuh wanita selain muhrim kita dilarang melihatnya gitu ya. Bahkan ibu kita, apakah boleh kita melihat gitu ya? Bahkan Nabi pun pernah ditanya sahabat, "Ya Nabi, bolehkah saya masuk ke kamar ibu saya?" gitu ya. Nabi menjawab, "Apakah engkau ingin melihat aurat dari ibumu?" Jadi dari ibu saja kita tidak boleh melihat kecuali darurat ibu sakit, tidak ada yang merawat dan anaknya hanya satu laki-laki yang bisa merawat, maka boleh. Misalkan kita membersihkan kotorannya ketika buang air besar, air kecil, tidak apa-apa karena terpaksa. Tapi kalau misalkan masih ada yang lain, tidak apa-apa. Orang lain, misalkan ada adik perempuannya atau ada suaminya yang masih lebih dekat muhrimnya. Nah, kalau istri juga boleh dilihat. Bagaimana dengan melihat aurat orang lain di media sosial? Banyak ya Mas ya, yang itu nanti bisa memicu, bagi kalau anak muda bisa memicu masturbasi gitu ya. Khawatirnya mereka melihat syahwatnya tidak kuat, akhirnya menjadi jadi seperti itu gitu ya. Khawatirnya nanti akan merusak pahala puasa. Tidak hanya merusak pahala puasa, tapi juga akan membatalkan puasa. Bahkan bisa menjerumuskan dia ke dunia-dunia hal-hal yang seperti itu, menjadi kecanduan gitu ya. Menjadi kecanduan seperti edik gitu ya. Pengen terus lihat gitu, sehingga itu akan menjadi apa ya? Noda dalam otak pikirannya, hatinya. Ketika dia sholat, belajar pun tidak akan, susah mau konsentrasi gitu ya. Susah mau konsentrasi, gimana mau beribadah kalau ingatnya yang diingat itu aja gitu ya. Yang diingat body seksi, mulus Jadi gitu. selalu terbayang-bayang gitu. Nah, Ustaz, itu ya. akan bisa merusak konsentrasi dalam ibadah, bahkan konsentrasi dalam bekerja, konsentrasi di dalam Iya. melakukan segala sesuatu. Jadi pikiran kita jadi terganggu gitu ya. Jadi akan lebih baik kita di bulan Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang positif, yang itu memang membangun, baik itu membangun masyarakat sekitar dan membangun interior kita sendiri gitu ya Mas, akhlak kita, membangun untuk apa ya, melatih diri kita riyadhah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana meningkatkan akhlak yang baik kepada orang lain, yang biasanya ngomong aja ketus gitu, ada ya Mas ya, pedes gitu tadi seperti komennya Mas Rian. Kadang ada orang bikin status pedes gitu, komen ini sebenarnya komen sama siapa sih gitu ya. Iya. Kalau Menimbulkan kalau yang tadi negative thinking. Ustaz Dareki sudah menyatakan terkait dengan yang secara gambar ya, Iya. kalau misalnya kita melihat gambar yang bukan muhrimnya di media sosial itu sudah menjadi dosa ya. Kalau Dan itu aurat gitu ya, iya. nggak sengaja nggak apa-apa Mas Rian. Nggak Begitu sengaja. buka kadang ada sponsor ya, astagfirullahaladzim, tutup Mas Rian. Astagfirullahaladzim, lanjut itu nggak boleh ya betul ya? Lah itu yang jadi masalah. Kalau aduh mau dibuang kok hilang ayaman gitu ya, mau dilihat terus. Nah ini yang menjadi masalah. Kadang itu yang nanti akan menjadi pintu awal pembuka, dia akan terus kecanduan ingin melihat ya, Artinya sehingga kalau lebih baik itu dihindari. dilakukan di bulan Ramadan, Iya. bagaimana Ustaz? Nah, kalau misalkan berarti kan itu sudah merusak pahala puasa. Merusak pahala puasa ya. Yang namanya zina itu kan masih tidak hanya zina besar ya. Zina itu ada zina kecil, ada zina besar. Sedangkan zina besar itu kan adalah melakukan hubungan suami istri yang dilakukan dengan bukan muhrimnya gitu ya. Itu adalah zina besar gitu ya. Sedangkan kalau zina kecil itu ada zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, yang itu bisa dilakukan semua anggota badan selain zina besar tadi. Iya. Nah, termasuk adalah zina mata itu. Zina mata ini adalah jendela kita Mas Rian untuk melihat dunia Iya. gitu ya. Ketika mata telah melihat, masuk dalam pikiran teng, hati teng, akhirnya teng. Yang itu bisa menimbulkan syahwat yang tinggi dan akhirnya bisa merusak pahala dari puasa. Sebenarnya ini juga tidak boleh dilakukan walaupun bukan di bulan Ramadan, karena seharusnya karena sejatinya di dalam Al-Quran itu disampaikan ini ya, bahwasanya ketika seseorang di dalam hati dan pikirannya itu yang ada itu hanya nafsu seksual saja gitu ya, berarti itu adalah penyakit hati Mas Rian. Penyakit hati. Loh, bukankah manusia itu memang punya nafsu? Punya, tapi kata hanya menjadi orientasi setiap hari yang dibahas cuman daleman aja misalnya. Nah, ini bisa membuat stigma orang ini pikirannya ini aja ya gitu ya. Sehingga di sini
mari kita yang istilahnya karena ada penyakit ya Mas ya, secara psikologis itu kalau seorang laki-laki yang suka mengeluarkan kemaluannya itu disebut ekshibisionis. Perempuan juga ada, menunjukkan keseksian tubuhnya itu juga termasuk penyakit gitu ya. Penyakit kenapa? Ingin dikagumi oleh banyak orang terkait tentang tubuhnya. Itu juga bagian dari Penyakit psikologis, penyakit psikologis. Jadi kalau misalkan untung ada Islam ya, ada Islam yang membatasi istilahnya bahwasanya itu tidak boleh. Mungkin ada orang yang punya penyakit itu misalkan ya, tapi karena dia sudah mengenal Islam gitu ya, bahwasanya itu tidak boleh, maka dia lebih baik menutup aurat. Jadi boleh liar gitu ya, tapi dengan muhrim gitu ya. Boleh liar dalam hal seksual tapi dengan muhrim ya. Jangan dengan suami orang, jangan dengan istri orang gitu ya. Tapi dengan orang yang memang sudah sah dan itu bisa menjadi pahala gitu ya. Senyum aja menjadi pahala Mas Rian kalau senyumnya sama istri. Menciumnya diibaratkan mencium itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad gitu ya. Sini Mas, tak cium. Ini mencium Hajar Aswad. Pahalanya meskipun gitu baru bangun ya. tidur Ustazah ya. Baru bangun tidur. Iya. Nah, cuman kalau di bulan Ramadan jangan gitu ya. Oke, kecuali bulan Ramadan ya. Karena Berarti di malam harinya saja begitu ya. Iya, boleh. Karena kemarin sahabat itu pernah datang kepada Nabi. Pada waktu itu ada sahabat yang umurnya sudah lanjut, usia lanjut. Ya Nabi, bolehkah saya mencium istri saya pada waktu saya itu berpuasa di bulan Ramadan? Nabi menjawab, oh boleh gitu ya, boleh. Setelah itu keluar. Setelah itu ada lagi pasangan muda datang kepada Nabi, ya Nabi, bolehkah saya mencium pasangan saya pada saat siang hari di bulan Ramadan, pada saat kondisi saya berpuasa? Nabi mengatakan, oh jangan gitu ya. Jadi sebenarnya dari hadis itu kita melihat situasi dan kondisi Mas Ian. Kalau misalkan sudah lanjut usia gitu ya, ciuman yang diberikan itu adalah ciuman kasih sayang gitu Mas Ian. Lebih mengarah kepada kasih sayang dan tidak seperti yang pengantin baru. Khawatirnya nanti kalau pengantin baru lanjut setelah cium akan membatalkan puasa. Sehingga di sini banyak hal yang harus dijaga di dalam menjalankan ibadah puasa. Apalagi yang saat ini lagi viral loh Mas Rian, ada sebuah konten itu ya yang beredar di media sosial. Di situ Bondo lagi itu ya. Ada seorang kiai yang saat ini membolehkan puasa itu Ramadan ya, boleh berhubungan intim dengan istri di waktu siang hari dan boleh merokok karena itu bukan makan mie dan minum. Tidak boleh Mas Rian. Tetap tidak boleh Mas Rian, karena memang di dalam Al-Quran itu sudah jelas tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu gitu. Oke. Itu kalau tadi di awal terkait dengan kalau kita melihat gambar di media sosial, akhirnya banyak hal sebenarnya ya yang bisa kita hindari. Nah kalau misalnya selain gambar Ustazah di media sosial itu kan bukan hanya gambar ya, video, tapi ada gitu video, ya. ada tulisan juga, kata-kata yang biasanya juga diketik oleh gitu kita tanpa ya. sengaja. Ini bagaimana Ustazah untuk Cara selama Ramadan? menghindarinya. Lebih Hal-hal baik, kata-kata yang seperti apa sih sebenarnya yang dihindari atau bahkan bisa membatalkan puasa? Iya. Tadi salah satunya kan ada masturbasi ya Mas Rian. Ada juga itu yang namanya ghibah Mas Rian. Ghibah. Ada enggak orang yang curhat di media sosial? Banyak ya. Banyak, bahkan dijadikan status membicarakan orang lain. Dia curhatnya membicarakan orang lain, itu kan jadi ghibah gitu ya. Ghibah itu membicarakan sesuatu orang yang terjadi pada orang lain, tapi orangnya itu kan tidak ridho, jelas keburukan, cenderungnya kepada keburukan. Bahkan membicarakan kebaikan pun juga tidak boleh tanpa seizin si empunya gitu ya. Karena apa? Belum tentu orangnya ridho dibicarakan. Oh misalkan contoh, Mas Rian itu loh luar biasa saat ini, gajinya itu loh sekian, gajinya loh sekian juta, kan itu hal kebaikan, hal-hal baik ya. Tapi kan belum tentu Mas Rian itu ikhlas ketika itu dibicarakan menjadi konsumsi publik gitu ya. Nah sehingga di sini bagaimana kita berhati-hati tidak membicarakan orang lain, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Lebih baik membicarakan sesuatu yang positif seperti kita gitu ya di podcast saat ini gitu ya. Kita membicarakan tentang hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, sehingga nanti akan bermanfaat bagi anak-anak remaja maupun semua pendengar podcast dari UNARS kita, agar mendapatkan wawasan terkait tentang
hal-hal apa yang harus dihindari di bulan suci Ramadan. Iya, betul sekali. Ya, tapi yang selama Ramadan yang tidak boleh dihindari sama masyarakat Situbondo sama pemuda-pemudi Situbondo adalah mendaftar di kampus UNAS itu. Oh, siap. Saya Kenapa? menganjurkan. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan itu Iya, ada program bebas tes spesial, ya. bebas tes masuk ya. Luar biasa, Jadi kalau luar biasa. bulan-bulan biasanya itu nanti kita akan ada tes masuk ya, ada Siap, beberapa siap. pertanyaan, Oke. beberapa soal, interview dan sebagainya. Iya. Nah, itu tentunya juga harus belajar lagi nih di rumah ya. Adik-adik siswa-siswa yang baru lulus dari SMA ya. Tapi Iya. kalau daftar di bulan Ramadan kalian nanti bebas tes masuk ya. Maka itu sekarang daftar aja. Gercep ya Mas ya, gerak cepat. Betul, karena sekarang sudah hari ke-8 ya. Hari iya, ke-8. awal April ya, Mas ya. Awal April. Iya, berbarengan dengan berarti- Ramadan. Betul, iya. Iya betul ya. Berarti kurang lebih nanti di akhir April ya sudah ditutup untuk Iya, program gelombang. pendaftaran Ramadan. bebas masuk itu, Iya. bebas tes masuk itu ya. Satu bulan ini aja di Satu bulan ini Ramadan. berarti. Ya, jadi segera saja kalian untuk siswa-siswi yang baru saja lulus dari SMA atau udah lulusnya beberapa tahun yang lalu dan terlebih kalau lulusnya beberapa tahun lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu kayaknya udah lupa dengan mata pelajarannya ya. Makanya ambil jalur yang bebas tes masuk aja ya selama cocok bulan sekali. Ramadan. Cocok, Betul ya. ya. Lalu setelah itu jangan lupa untuk kalian informasikan juga sama teman-teman yang lain ya. Jadi nanti postingnya di IG, di Facebook, media sosialnya itu tentang program spesial Ramadan UNAS aja ya. Jangan posting-posting hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa ya. Siap. Luar biasa. Kalau yang membatalkan puasa tadi kita sambung lagi Ustadzah terkait dengan kata-kata yang sekitarnya. Contoh tadi Ustadzah menyampaikan belum tentu saya ikhlas kalau misalnya meskipun itu hal baik ya yang dipublish oleh teman Iya. kita. Nah, apakah itu juga bisa membatalkan puasa kah atau Merusak. merusak Mas ya? Rian. Nggih. Tidak membatalkan ya, merusak puasa Kalau kita. yang membatalkan ya makan, minum, berjima. Berjima. Jadi itu membatalkan itu ya. Artinya kalau batal hibah. ini tidak ada pahala begitu ya? Kalau batal berarti harus mengganti. Harus mengganti. Kalau rusak rusak itu kan pahalanya rusak, tapi sudah memenuhi syarat ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan jima, berarti boleh. Tidak merokok, merokok itu batal loh Mas Rian. Merokok jadi tidak Kalau boleh. batal berarti nanti harus Iya. mengganti puasanya. Iya. Kalau yang merusak. ya merokok saat ini kan ada yang elektrik, ada yang tembakau itu Iya. ya. Elektrik bagaimana Bu Reki? Sama gitu ya. Jadi merokok elektrik maupun non elektrik itu juga batal karena Kalau- menghisap. Oke, kalau misalnya posting media sosial hal-hal yang buruk atau kata-kata yang buruk yang kasar berarti ini merusak, Merusak Ramadan kita. Kalau Ramadan merusak ini kita. bagaimana? Pahalanya yang dikurangi Mas Rian. Pahalanya berkurang. Pahalanya yang rusak. Contoh saja kita kadang itu seperti ini. Di grup itu Mas Rian gitu ya. Pengalaman ada yang misalkan kita punya banyak grup gitu ya. Grupnya ya ada grup yang solihah gitu, ada yang grup yang hore-hore gitu ya. Kadang itu gini, komen-komen itu dibarengi dengan stiker-stiker gitu Iya, ya. iya. Aduh, stikernya itu yang diposting itu gitu ya. Aurat-aurat gitu ya. Bukan auratnya orang tersebut, tapi auratnya orang lain. Apakah itu juga mengandung dosa-dosa? Dosanya sama dengan orang yang mengumbar auratnya itu. Dengan dia mengumbar aurat. Iya, karena dia yang memposting gitu ya. Dia yang memposting, dia yang menunjukkan gitu ya. Jangan sampai istilahnya kita bulan Ramadan ini memposting sesuatu yang memang itu berbau dosa, yang itu bisa menimbulkan rusaknya dari pahala puasa. Banyak Oke. sekali seperti itu stiker ya. Iya. Yang diposting luar biasa. Iya, banyak memang ya sekarang stiker-stiker yang oke, tapi jempolnya itu gambarnya apa gitu ya. Iya. itu yang merusak ya. Iya. Ustazah ya. Mungkin selama bulan Ramadan hindari itu. Sebenarnya jangan hanya bulan Ramadan ya. Iya sebenarnya memang bulan Ramadan ini adalah bulan riyadhah, bulan latihan kan Mas ya. Bagaimana untuk selanjutnya nanti manusia umat Islam, umat Muslim secara umumnya itu mereka akan terbiasa dengan berperilaku baik ketika sama seperti di bulan Ramadan. Gitu. Harapannya begitu ya. Harapannya begitu. Cuman kadang-kadang manusia itu, sudah tidak Ramadan, sudah boleh. Itu ya seharusnya perlu dimuhasabahi lagi itu ya, difikirkan kembali, introspeksi diri. Kapan kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Iya, betul ya. Jadi intinya adalah kita postingan yang positif saja ya, yang sekiranya tidak merusak puasa kita selama bulan Ramadan, Iya. gitu ya. Yang Makanya- bermanfaat tuh Mas. yang ya. bermanfaat ya. Salah satunya adalah kalau kalian ingin melihat postingannya
teman-teman atau postingannya orang lain, boleh setiap hari itu lihat postingannya UNAS kita, ya kan? Sip, setuju itu Kenapa? saya. Karena di situ selalu ada program-program dari UNAS kita, ya. Program Kemudian juga bermanfaat. ada promo-promo dari UNAS kita yang bisa kalian ikuti. Salah satunya adalah kalian di bulan Ramadan ini bisa mengikuti mendaftar sebagai calon mahasiswa baru yang bebas tes masuk selama bulan Ramadan, ya. Siap. Dan lalu bagaimana Ustaz, dari beberapa hal tadi yang dicontohkan, yang pertama dari kalau kita melihat ada gambar, ada video di media sosial, kemudian ada kata-kata, ada bahasa yang sekiranya kurang mengenakan kita lihat di media sosial, ya, Iya. itu adalah hal yang merusak puasa kita selama bulan Ramadan. Lalu bagaimana ya yang harus kita lakukan, atau bagaimana untuk menghindari itu? Apakah kita menutup media sosial dulu di siang hari, malamnya buka lagi, atau bagaimana Ustaz? Rasanya kayaknya sekarang tidak mungkin menutup media sosial ya Mas ya. Yang paling penting adalah kita ketika menemukan konten seperti itu jangan ikuti dah gitu ya. Jangan ikuti, dibuang saja, tidak usah dibuka. Kalau misalkan begitu dibuka tidak tahu pertama, setelah itu tahu isinya seperti itu langsung dibuang aja. Kalau menurut saya ya, karena saat ini yang namanya informasi itu kan kita dapat banyak dari media sosial, sehingga agar kita tidak ketinggalan informasi, tetap bermedia sosial tidak apa-apa, tapi tetap kita menggunakan yang namanya etika dalam bermedia sosial menurut agama Islam, karena kita adalah orang Muslim gitu ya. Oke. Jadi itu beberapa hal ya untuk sahabat UNAS kita yang bisa merusak puasa kita selama bulan Ramadan, ya, yang bisa yang harus kita hindari ya dalam bermedia sosial, etika dalam penggunaan bahasa, penggunaan kata-kata, ya, kemudian juga dalam melihat gambar video yang harus kita hindari, ya. Hindarinya itu jangan hanya siang aja, malam juga hindari ya. Iya Mas, iya Mas, karena memang khawatirnya nanti akan menjadi addict tadi, kecanduan tadi. Oke. Baik. Oke, Ustazah, untuk mengakhiri podcast kita di kesempatan hari ini, ada sesuatu hal atau ada beberapa hal yang bisa disimpulkan atau disampaikan kepada sahabat UNAS kita? Silakan Ustazah, terkait dengan hal yang bisa merusak puasa kita di bulan Ramadan. Terima kasih Mas Rian. Sahabat UNAS kita yang berbahagia, yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan bulan Ramadan. Ini adalah bulan Ramadan perdana kita sudah bebas dari PPKM. Semoga saja ini bulan Ramadan ini kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Dan kita bisa mengaktualisasikan diri kita di dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang berbau ibadah gitu ya. Kita niatkan semua apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya, diterima semua amal ibadah puasanya, sholat tarawihnya, dan semua ibadah-ibadah yang lain. Nah, di sini saya berharap sahabat pendengar setia UNARS kita akan selalu mantengin gitu ya, mantengin podcast dari UNARS kita, karena memang banyak informasi-informasi yang bermanfaat, yang mubazir kalau ditinggalkan. Terima kasih. Terima kasih Iya. Ustazah Rekli Dewati SPDI MPDI yang sudah memberikan beberapa hal yang harus kita hindari selama bulan Ramadan. Utamanya untuk topik kita hari ini adalah mengenai beberapa hal ya yang bisa merusak ibadah puasa kita selama bulan Ramadan. Terima kasih atas waktunya Ustazah Rekli. Sama-sama Mas Assalamualaikum Rian. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat UNAS kita, itulah ya beberapa hal yang bisa kita petik di bulan Ramadan ini, yang dikatakan tadi. Jangan sampai kalian lewatkan juga di bulan Ramadan ini, selain ibadah yang kita perkuat, jangan lupa juga beberapa hal yang jangan kalian lewatkan begitu ya. Yaitu promo spesial di bulan Ramadan dari UNAS Situbondo, yaitu adalah bebas tes masuk selama bulan Ramadan. Nah, pendaftarannya ini gelombang pertama dibuka dari tanggal 1 April sampai dengan 13 Mei 2022. Gelombang 2, 23 Mei sampai 1 Juli, dan gelombang 3, 11 Juli sampai dengan 19 Agustus 2022. Meskipun masih panjang ya beberapa gelombang, tapi saya harapkan kalian tidak menyanyiakan kesempatan ini, yaitu promo spesial bulan Ramadan, yaitu bebas tes selama bulan Ramadan saja. Ingat ya, ini bebas tes masuk hanya selama bulan Ramadan saja. Jadi silakan kalian bisa langsung mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dari beberapa program studi yang bisa kalian pilih. Ada prodi manajemen, prodi ilmu hukum, agribisnis dan kelautan, kemudian biologi, matematika, prodi sastra Inggris, dan prodi administrasi publik, serta
Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Lain waktu kita sambung kembali dengan beberapa hal yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.